tanda kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan mengundang kita sekolah ini untuk menunjukkan suatu sikap dan tindakan iman yang hidup bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah, tetapi kita bersedia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai manusia yang rapuh, seringkali kita melakukan kesalahan, baik itu pikiran, tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, marilah kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa kita, dan kita pantas mengikuti ibadah sabda ini. Saya mengakui kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur kepada-Mu atas anugerah hidup baru yang Kau berikan kepada kami semua. Kami mohon ampunilah kesalahan kami dan tambahkanlah iman kami, supaya kami dapat menyimak dan melakukan firman dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Engkaulah Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita dengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut Aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Guru dan juga anak kasih dalam Tuhan, pada Injil Lukas hari ini kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir itu mengatakan bahwa Dia akan bangkit dari antara orang mati. Pada hari ketiga Dia bangkit. Di situ adalah letak bahwa mukjizat Tuhan Yesus ingin Dia katakan kepada manusia bahwa kalau Tuhan Yesus itu adalah sang juru selamat. Dia menawarkan keselamatan kepada kita semua. Kalau kita semua mau mengikuti Dia, kita semua juga mau untuk percaya kepadanya, berarti di situ kita bisa menunjukkan
betapa Tuhan itu sangat-sangat mencintai dan mengasihi umat manusia. Dengan caranya dia benar-benar kayu salib. Untuk pengorbanan dari Tuhan Yesus itu ditebusnya dari dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita itu sudah ditebus oleh Tuhan. Apakah anak percaya sama Tuhan Yesus? Percaya kan? Nah, kalau kalian mau percaya, berarti kalian itu harus bisa melaksanakan semua apa yang diperintahkan dan juga dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, semoga dengan Injil hari ini, dengan penabusan dari Tuhan Yesus, berarti dosa-dosa kita bisa untuk sama Tuhan Yesus ditebuskan. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Ada juga cerita dengan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, juga dilahirkan oleh Prawa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan 2 kali dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari 3 bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa. Allah Bapa yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu mau menyampaikan doa, harapan dan permohonan kami kehadirat-Mu. Oleh sebab itu, jauhkanlah kami dari sikap-sikap keadaan yang tidak baik, maka kami berdoa kepada-Mu sesuai dengan kehendak. Bagi sekolah SDK Santa Maria, ya Bapa, kami mohon semoga sekolah ini dapat terus berkarya untuk melayani dan membimbing siswa-siswi dalam mempersiapkan masa depan. Dan sekolah ini tetap maju, tetap berdiri sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai dalam Kristus. Marilah kita kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Guru, ya Bapa, kami mohon berikanlah kesabaran dan keteguhan hati Bapak Ibu Guru, khususnya di SDK Santa Maria ini, dalam membimbing dan mengajarkan anak didik kami menjadi generasi yang berbudi pekerti yang luhur, cerdas, sehat, dan bahagia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak didik SDK Santa Maria, ya Bapa, kami mohon berikanlah anak didik kami ini kecerdasan, kesuksesan, dan tentunya dapat bersikap dan berperilaku yang baik, tentunya sesuai dengan kehendak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang terima kasih, inilah permohonan dan doa-doa yang kami haturkan kepada-Mu. Semoga kami senantiasa hidup dan bersatu dalam kuasa Roh Kudus, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita satukan segala harapan dan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa penutup. Ya Allah,
hormat dari pemerintah